warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, di sini kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai materi gerak vibrasi molekul dan osilator harmonis. Mata kuliah Mekanika Kuantum. Dengan anggota kelompok yaitu ada Emilia Nafaza, NPM 02, Muhammad Fasya Wiranata dengan NPM 03, Ika Diva Agustin dengan NPM 04, dan Elizabeth Erliana Nadia Putri dengan NPM 42. Pembahasan pertama ada osilator harmonik, yaitu partikel bermassa M dibatasi untuk bergerak dalam arah X, itu tunduk pada gaya Fx yang juga diarahkan ke arah X sebanding dengan jarak dari titik asal dan diarahkan ke titik asal, di mana Fx sama dengan min Ksx untuk persamaan 1. Kemudian konstanta Ks disebut dengan konstanta gaya, dan ia memainkan peran penting dalam pembahasan kita tentang gerak harmonik. Contoh yang baik dari gaya semacam ini adalah gaya pemulihan pada partikel yang terikat pada pegas yang bebas memuai atau berkontraksi. Hukum kedua Newton sekarang diterapkan, dan kita segera memperoleh persamaan diferensial yang menghubungkan posisi X dan waktu T. Mx sama dengan min Ksx, X sama dengan min Ks per M dalam kurung X untuk persamaan 2, dan perhatikan bahwa tanda negatif pada persamaan X sama dengan min Ks per M dalam kurung X menyatakan bahwa percepatan dalam arah X negatif ketika X positif dan dalam arah X positif karena X negatif. Persamaan 2 sering dianggap sebagai definisi osilasi harmonik klasik. Sebuah partikel melakukan gerak harmonik sederhana sekitar titik tetap O jika percepatan sebanding dengan perpindahan dari O dan diarahkan ke O. Selanjutnya ada solusi persamaan 2 telah diperoleh di tempat lain di FLAP. X sama dengan A cos omega T plus B sin omega T dengan W sama dengan akar Ks per M. Konstanta sembarang A dan B dapat ditentukan dari kecepatan dan perpindahan partikel pada T sama dengan 0. Sebagai contoh, kita dapat mengambil X sama dengan A dan X Y sama dengan 0 pada T sama dengan 0. Kemudian X sama dengan A cos omega T untuk persamaan 3. Berikut merupakan gambarnya. Gambar grafik osilasi X sama dengan A cos YT. Amplitudo osilasi harmonik sederhana ini adalah A dan diilustrasikan pada gambar 1. Periode T menentukan frekuensi F sama dengan 1/7 dan frekuensi sudut 2Y per T. Akibatnya dalam kasus ini omega sama dengan akar Ks per M, T sama dengan 2pi akar M per Ks, dan F sama dengan 1/2pi akar Ks per M. Fungsi energi potensial kemudian itu menjadi Ux sama dengan setengah Ksx kuadrat untuk persamaan 5. Fungsi energi potensial untuk osilator harmonik sederhana, satu dimensi grafik fungsi energi potensial berbentuk parabola dan ditunjukkan Fx sama dengan min Ksx seperti pada persamaan 1. Jumlah energi kinetik dan potensial adalah konstan. Konstanta energi total E adalah E sama dengan setengah mx kuadrat plus 1/2 ksx kuadrat. Namun ketika x y sama dengan 0, maka x sama dengan a, sehingga E sama dengan setengah ksa kuadrat. Jadi A sama dengan akar 2e per ks untuk persamaan ke-7. Berikut merupakan gambar fungsi energi potensial untuk osilator harmonik sederhana. Energi yang mungkin E diwakili oleh garis horizontal dan amplitudo yang sesuai A ditunjukkan. Fungsi energi potensial memiliki bentuk parabola, di mana E sama dengan setengah mx kuadrat plus 1/2 ksx kuadrat. Untuk mendapatkan ekspresi yang diinginkan untuk kecepatan partikel, x kuadrat sama dengan 2e per m min ks per m dalam kurung x kuadrat. A sama dengan akar 2e per ks, x kuadrat sama dengan ks per m dalam kurung a kuadrat min x kuadrat untuk persamaan 7. Selanjutnya merupakan gambar fungsi energi potensial untuk osilator harmonik sederhana. Energi yang dimungkinkan E diwakili oleh garis horizontal dan amplitudo yang sesuai dengan A ditunjukkan. Fungsi energi potensial memiliki bentuk parabola. Lebih mudah untuk mengganti rasio K per M dengan O kuadrat untuk persamaan 4.
di mana omega sama dengan akar KS per M, T sama dengan 2pi akar M per KS, dan F sama dengan 1 per 2pi akar KS per M untuk persamaan 4. Sehingga X sama dengan kurang lebih omega akar A kuadrat min X kuadrat. Karena partikel melintasi AX 2 kali sehingga step osilasi lengkap. Kita memiliki PX delta X sama dengan 2 delta T per T, di mana T adalah periode dalam limit AX dan AR cenderung 0, AV per AR cenderung XY dan 2. PX sama dengan 2 per mutlak XT, menggunakan persamaan 4 dan 8, omega sama dengan akar KS per M, T sama dengan 2 pi akar M per KS, dan F sama dengan 1 per 2 pi akar KS per M. X sama dengan kurang lebih omega akar A kuadrat min X kuadrat, sehingga diperoleh PX sama dengan 2 per pi 1 per omega akar A kuadrat min X kuadrat, dan PX sama dengan 1 per pi akar A kuadrat min X kuadrat. Selanjutnya adalah persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik sederhana, di mana pada persamaan Schrödinger yang tidak bergantung oleh waktu untuk gerak partikel dalam satu dimensi adalah min H tropi kuadrat per 2m dikali d kuadrat psi x per dx kuadrat ditambah ux dikali psi x sama dengan e dikali psi x. Nah, di mana ux itu merupakan fungsi dari energi potensial. Dan kita harus menyelesaikan persamaan dengan kondisi batas yang sesuai dengan mendapatkan nilai yang diizinkan dari energi total E dan fungsi gelombang yang sesuai. Adapun persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu untuk partikel yang tertangkap dalam kotak satu dimensi dibahas pada tempat yang lain. Next slide. Selanjutnya adalah persamaan Schrödinger independen waktu untuk osilator harmonik kuantum. Pertama, substitusikan persamaan yang kelima ke persamaan ke-10, di mana dapat kita lihat pada persamaan kelima itu UX sama dengan 1 per 2 KS X kuadrat, dan untuk persamaan 10-nya yaitu min H tropi kuadrat per 2M dikali D kuadrat psi X per DX kuadrat ditambah UX dikali psi X sama dengan E dikali psi X. Kemudian untuk menghasilkan persamaan dari Schrödinger untuk osilator harmonik kuantum itu ada min H coret kuadrat per 2M dikali D kuadrat psi X per DX kuadrat ditambah dengan 1 per 2 KS X kuadrat dikali psi X sama dengan E dikali psi X. Dan setelah penataan ulang, diperoleh hasil H coret kuadrat per 2M dikali D kuadrat psi X per DX kuadrat sama dengan buka kurung 1 per 2 KS X kuadrat min E tutup kurung psi X. Selanjutnya adalah tinjauan mekanika klasik terhadap osilator harmonis. Dalam sebuah kasus khusus, gerakan harmonik sederhana itu digunakan oleh hukum Hooke, di mana dapat dirumuskan sebagai F(x) sama dengan min Kx untuk persamaan 1, dan dikorelasikan dengan hukum Newton yang kedua, yaitu F sama dengan M dikali A untuk persamaan yang kedua. Karena sistem pegas juga merupakan osilator harmonis, maka akan dihasilkan persamaan yang ketiga, di mana dalam persamaan yang ketiga itu merupakan hasil dari persamaan hukum Hooke dengan hukum Newton 2, di mana rumusnya adalah Fx sama dengan min Kx dan F sama dengan Ma. Min Kx sama dengan M dikali A, untuk min Kx per M sama dengan D kuadrat X per dt kuadrat. Kemudian untuk min Kx sama dengan M, buka kurung D kuadrat X per dt kuadrat,
tutup kurung untuk persamaan yang ketiga. Kemudian 0 sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat ditambah kx per m. Selanjutnya untuk solusi persamaannya, itu salah satu cara untuk memecahkan permasalahan, yaitu xt sama dengan a dikali sin omega t. Kemudian untuk P dikali T sama dengan M dikali omega A dikali cos omega T. Untuk nilai dari omega sama dengan buka kurung K per M tutup kurung pangkat setengah. Selanjutnya yaitu solusi tersebut menunjukkan bahwa dalam posisi partikel bervariasi secara harmonis, yaitu sebagian omega dikali T-nya itu dengan frekuensi V sama dengan omega per 2Pi. Nah, pada frekuensi tersebut, itu menunjukkan bahwa partikel itu diam atau P-nya itu sama dengan 0. Nah, ketika perpindahan, X itu memiliki nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya itu A. Nah, A itu disebut juga sebagai amplitudo gerak. Selanjutnya yaitu energi total osilator harmonik klasik. Energi total osilator harmonik klasik ini sebanding dengan kuadrat amplitudo geraknya. Untuk mengkonfirmasi hal ini, perhatikan bahwa energi kinetiknya adalah EK sama dengan P kuadrat dibagi dengan 2M sama dengan M omega A cos omega T pangkat 2 dibagi dengan 2M sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat cos omega T. Maka karena omega sama dengan K per M pangkat setengah, ekspresi ini dapat ditulis dengan EK sama dengan setengah KA kuadrat cos omega T. Gaya pada osilator adalah F sama dengan min Kx, sehingga dari hubungan F sama dengan min dV per dx dapat disimpulkan bahwa energi potensial osilator harmonik adalah V sama dengan setengah Kx kuadrat sama dengan setengah Ka kuadrat sin kuadrat omega T. Oleh karena itu, energi totalnya adalah E sama dengan setengah Ka kuadrat cos omega T ditambah dengan setengah Ka kuadrat sin kuadrat omega T sama dengan setengah Ka kuadrat. Artinya, energi osilator adalah konstan dan untuk konstanta gaya tertentu ditentukan oleh perpindahan maksimumnya. Oleh karena itu, energi dari partikel yang berosilasi dapat dinaikkan ke nilai berapapun dengan meregangkan pegas ke setiap amplitudo yang diinginkan. Osilator harmonis ini merupakan salah satu pokok bahasan dalam mekanika kuantum. Osilator harmonik adalah sistem yang dapat diselesaikan secara eksak baik dalam mekanika klasik maupun mekanika kuantum. Dalam mekanika kuantum ini, osilator harmonik pada keadaan dasar energinya tidak nol, melainkan bernilai setengah. Selanjutnya yaitu persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik satu dimensi. Dalam mekanika kuantum, persamaan utama yang harus dipecahkan adalah suatu persamaan diferensial orde kedua yang dikenal sebagai persamaan Schrödinger. Berbeda dari hukum Newton, pemecahan persamaan Schrödinger yang disebut fungsi gelombang memberikan informasi tentang perilaku gelombang dari partikel. Osilator harmonik kuantum dapat menembus titik balik klasik ke daerah terang secara klasik dengan probabilitas bukan nol. Jadi persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik satu dimensi yaitu min h coret kuadrat per 2m psi pangkat n x plus setengah kx kuadrat psi x sama dengan e psi x. Selanjutnya yaitu untuk pertama kalinya menemukan persamaan diferensial dengan tidak konstan koefisien. Kita dapat menggabungkan konstanta dalam persamaan 5.0 untuk dua parameter di mana alfa kuadrat sama dengan mk dibagi dengan h coret kuadrat, lambda sama dengan 2 me
per H coret kuadrat A, E sama dengan alfa pangkat setengah X, di mana si pangkat N, E plus lambda min E kuadrat, si E sama dengan 0. Ini menunjukkan manipulasi berikut, di mana D kuadrat per DE kuadrat dikurang E kuadrat dikali dengan si E sama dengan D per DE min E, D per DE plus E dikali dengan si E sama dengan 0. Si E plus si E sama dengan 0, si E sama dengan cos E pangkat min E kuadrat per 2. Dengan bantuan integral min tak hingga sampai tak hingga, E pangkat min alfa X kuadrat dx sama dengan akar pi per alfa. Untuk fungsi eigen yang dinormalisasi sama dengan sin 0, X sama dengan alfa per pi pangkat 1 per 4 E pangkat min alfa Z kuadrat per 2, di mana E0 sama dengan setengah H coret omega. Keadaan tereksitasi pertama dari osilator harmonik akan menjadi fungsi yang mirip dengan persamaan chapter 23, tetapi dengan simpul di X sama dengan theta mengatakan si1X sama dengan cos XE pangkat min alfa X kuadrat per 2, E1 sama dengan T sama dengan 3 per 2 H coret omega. Untuk hasil umum yang mengikuti dari analisis matematis yang lebih maju memberikan rumus berikut untuk fungsi eigen yang dinormalisasi. Cn X sama dengan akar alfa per 2 pangkat N akar pi pangkat setengah Hn akar alfa X E pangkat min alfa Z kuadrat per 2, di mana Hne mewakili polinomial Hermat derajat n. Baik, selanjutnya yaitu penurunan persamaan energi dan fungsi gelombang osilator harmonis. Adapun persamaan Schrödinger bebas waktu dengan gerak partikel dalam satu dimensi adalah min H coret kuadrat dibagi 2M dikali D kuadrat psi dikali X dibagi DX kuadrat ditambah UX dikali psi X sama dengan E psi X. Di sini UX adalah fungsi energi potensial dan harus menyelesaikan persamaan dengan kondisi batas yang sesuai untuk mendapatkan nilai yang diizinkan dari energi total E dan fungsi gelombang yang sesuai. Solusi persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu untuk partikel yang terperangkap dalam kotak satu dimensi. Dibahas di tempat lain di FLAP, ditunjukkan bahwa kurungan mengarah ke tingkat energi terkuantisasi yang diberi label oleh bilangan kuantum bilangan bulat dan bahwa setiap tingkat energi memiliki fungsi gelombang yang sesuai, yaitu R. Kemudian, substitusikan persamaan 5 ke persamaan 10. Adapun persamaan 5 yaitu U X sama dengan setengah KSX kuadrat, dan persamaan 10 yaitu min H coret kuadrat dibagi 2M dikali D kuadrat psi X dibagi DX kuadrat ditambah UX psi X sama dengan E psi X. Didapatkan persamaan Schrödinger min H kuadrat H coret kuadrat dibagi 2 mu dikali D kuadrat atau parsial dikali psi dibagi dx kuadrat ditambah v dikali psi sama dengan e dikali psi menjadi min H coret kuadrat dibagi 2 mu dikali d atau parsial kuadrat dikali psi dibagi dx kuadrat ditambah setengah kx kuadrat psi sama dengan E psi. Maka hasilnya yaitu D kuadrat psi dibagi DX kuadrat ditambah dalam kurung 2 mu E dibagi H kuadrat
dikurang K mu dibagi H kuadrat X kuadrat dikali psi sama dengan 0. D kuadrat psi dibagi dx kuadrat sama dengan dalam kurung K mu dibagi H coret kuadrat dikali X kuadrat dikurang 2 mu E dibagi H coret kuadrat dikali psi, atau D atau parsial kuadrat dikali psi dibagi dx kuadrat sama dengan K mu dibagi H kuadrat dikali X kuadrat dikurang 2 mu E dibagi H kuadrat dikali psi, sehingga didapatkan 1 D kuadrat psi dibagi 1 per alfa D kuadrat psi dibagi dx kuadrat sama dengan alfa x kuadrat dikurang beta dibagi alfa dikali psi. Didapatkan alfa dan beta jika c kuadrat sama dengan alfa x kuadrat atau c sama dengan alfa pangkat setengah x, maka d kuadrat psi bagi d c kuadrat sama dengan dalam kurung c kuadrat dikurang beta dibagi alfa dikali psi. Tinjauan secara mekanika klasik, F sama dengan min kx dari hukum Hooke dan V setengah kx kuadrat berdasarkan parabola dan energi potensial. Didapatkan fungsi gelombangnya atau grafiknya pada slide yang tertera ini. Kemudian fungsi gelombang dalam fisika kuantum, energi dari osilator harmonik mekanika kuantum dikuantisasi dengan energi yang membentuk tangga dengan jarak yang sama. Adapun fungsi gelombang dari ini, yang pertama, fungsi gelombang osilator harmonik memiliki bentuk Cx sama dengan nx atau polinomial Hermite dx dikali fungsi Gaussian yang berbentuk lonceng. Kemudian yang kedua, teorema Ferial menyatakan bahwa jika energi potensial suatu partikel berbentuk V sama dengan AX pangkat B, maka energi potensial dan kinetik rata-ratanya dihubungkan oleh 2 atau EK kuadrat kecil sama dengan B dikali V dikali A. Sebuah osilator mekanika kuantum dapat ditemukan pada ekstensi yang dilarang oleh fisika klasik. Dan berikut merupakan gambar grafik fungsi Gaussian. Fungsi gelombang dan distribusi probabilitas yang dinormalisasi ditunjukkan juga pada bayangan untuk keadaan energi terendah dari osilator harmonik. Dan berikut merupakan gambar grafik